Ya, saya record lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tentang berikutnya tentang sistem gerak. Sistem gerak sendi dan gerakan. Nah, ini kok sekarang muncul wajah saya di sini. Ini jawabannya apa nih ya? Nomor saya mau tanya nih. Yang otot bicep itu yang nomor berapa? Otot bicep, silakan di chat ya. Bentar, saya stop share dulu. Nah, stop share ya. Saya matikan dulu. Dan stop share. Share lagi pakai share. Nah, coba di chat otot bicep itu yang nomor berapa nih? Ini kan ya, tangan lah ini ya. Nomor berapa otot bicep? Tulis di chat, kolom chat. Dua orang masih yang menulis otot bicep. Nomor berapakah otot bicep? Bicep. 1, 2, 3, 4 nomor berapa? Ada yang nyebut nomor 3, ada yang nyebut nomor 2. Ada lagi enggak yang mau nyebut nih? Otot bicep itu yang nomor 2. Nah, nomor 2. Jadi yang sini, ini bicep, bawahnya ini tricep, bicep, tricep. Kalau kita begini, ini namanya fleksi. Nah, ketika fleksi itu otot bicepnya memendek. Nah, ini otot bicepnya ini memendek. Jadi nomor 2 ini bicep, nomor 3-nya ini tricep. Nah, kalau begini posisinya fleksi ini ini memendek nih. Kalau ekstensi ini kan fleksi, ekstensi kalau belajar nanti di materi sistem gerak kelas 11 itu fleksi, ini ekstensi. Ada abduksi. Nah, kalau pas fleksi itu bicepnya yang kontraksi, tricepnya yang relaksasi. Kan kalau begini kamu kalau coba kan memendek nih, kenceng kan sininya. Nah, sininya relaksasi. Tapi pas begini ini yang kontraksi, ini yang relaksasi, kebalikannya. Jadi ini adalah gerak antagonis. Nah, gitu. Nomor 1 ini apa? Nomor 1 ini tendon. Tendon itu bagian dari otot yang melekat pada tulang. Ini kan tulang. Jadi sebenarnya ini otot kita itu kan melekat pada tulang. Nomor 4 ini ya tubuh kita. Ini tulang klavikula. Kalau sini kan klavikula, kalau yang belakang ke sini skapula. Makanya perlu belajar nanti nama-nama tulang dihafalkan lagi untuk sebagai seorang guru. Pada saat lengan dibengkokkan seperti gambar di atas, maka jawabannya adalah berarti 2 yang kontraksi, 3 yang relaksasi. 2 kontraksi, 3. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung tanya ya, walaupun di luar pelajaran ini, maksudnya di luar materi ini yang berhubungan dengan Anvisman, silakan. Mungkin kemarin ketika ketika mendengarkan video ada yang merasa kurang paham begitu. Jadi nggak harus sambil nunggu saya gitu. Sekarang coba nih, ini sama lah ya, geraknya pasti antagonis kalau nggak BWJ. Berarti yang X adalah, berarti jawabannya kalau nggak A ya B. Nah, ini fleksi, ini ekstensor, flexor, extensor. Ini agak membingungkan juga kalau bikin soal kayak gini di SMA nggak usah ya. Ini jawabannya pasti A. Tapi jawabannya mungkin otot jawabannya harusnya B, ya kan? Ini kan yang ini, yang X ini yang tricep, ya kan? Yang Y ini yang bicep. Jadi kalau bikin soal ini aja,
yang pakai bicep dan tricep aja. Sendi juga ya, ini anulah ya. Ada ini gambarnya sendi peluru. Ini si peluru tuh bisa muter ke segala arah peluru. Kayak kalau kamu waktu SMA kan main tolak peluru kan. Kalau ini sendi engsel, ya ini juga engsel kayak engsel pintu cuma bergerak pada satu arah. Ada yang ditanyakan nggak materi-materi Anfisman? Kita cuma sampai jam 10 ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ini ya, langsung menanyakan. Nah, ini adalah sarkumir ya. Sarkumir itu otot ya, otot jaringan otot itu sel ototnya tuh kan terus atas miofibril. Nah, itu ada sel-sel otot. Nah, sel-sel otot itu ada unit terkecilnya namanya sarkumir. Nah, sarkumir itu terus ini ya, ada batasnya Z. Coba ini jawabannya apa? Nomor 64. Saya beri waktu agak lama nih, mungkin 50 detik lah. 50 detik. Jawabannya apa? Ketika kontraksi. Nah, jadi kan pas gini kan kontraksi nih. Nah, si bicep saat kontraksi itu apa sih yang terjadi di sarkumir? Silahkan. Oke, satu orang jawab. Ada yang lain? Yang lain kalau misalnya mau sambil tanya materi boleh ya, nggak harus pas yang sistem gerak ini. Kita masih sampai sistem gerak, nanti kalau bisa sampai sistem imunitas kalau ada waktu. Ya. Kalaupun nggak ada waktu, misalnya kalian mau, saya mau kok misalnya malam hari lah, misalnya mau seperti ini untuk persiapan PPL saya bersedia kok. Saya sebenarnya nggak ini, kalau mau gitu misalnya Pak saya kita mau 2 orang, 3 orang kalau yang mau saya siap gitu pada dasarnya. Saya pakai YouTube itu kan sebenarnya cuma ya membantu kamu juga kalau misalnya ada yang kerja, saya yakin banyak juga yang mencari kerja di masa pandemi seperti ini kan. Saya juga. Kusniati bertanya. Siapa ini? Yuk ya, Kusniati silakan. Ini tentang otot, Pak. Ini tentang gimana? Pertanyaan saya tentang otot, Pak. Oh, silakan otot. Itu kan tiba-tiba kaki saya memar kan, Pak, warna ungu. Itu karena apa ya, Pak? Oh, misalnya itu. terkilir. Tapi tidak terkilir, bangun-bangun langsung ungu. Iya, Pak. Oh, itu kan sebenarnya warna ungu itu bisa karena memar juga bisa pas tidur kejedut kita nggak sadar, atau sebenarnya karena ini sumbatan pembuluh darah kapiler yang ada di di kulitmu itu nggak lancar, itu juga bisa. Jadi kalau saya sih biasanya saya kasih anget-anget aja, kasih minyak kayu putih atau apa pasti hilang. Kecuali ungunya bukan karena penyakit kulit ya, yang maksudnya yang terkena di kulit kan beda. Kalau biasanya kalau saya juga sering misalnya merah kan tiba-tiba di sini kadang sering ungu. Kasih aja apa, kalau saya sih biasanya itu anget-anget minyak kayu putih atau apa biar darahnya agak lancar. Kalau saya sih biasanya gitu. Enggak apa-apa. Baik, Pak. Jawabannya apa nih ya, nomor 64 ya? Kita sudah banyak yang jawab nih, kita lihat. Junaha memanjang.
Mulai dari yang mana ya? A, B, Putri B, Sydney A. Nah, ini berarti kita masih mungkin belum mendengarkan sistem gerak, nanti dibaca lagi videonya ya. Jadi video itu kan bisa diputar-putar terus. Kamu kalau misalnya besoknya mau ngajar sistem gerak, wah kamu baca dulu video ini saat PPL. Nah, sebelum PPL misalnya besok ngajar sistem gerak, dengarkan videonya. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi sarkomer itu kan susun atas ini zona Z nih ya. Zona Z, ini zona Z. Nah, ada serabut. Nah, ini namanya serabut yang ini yang bentuknya gini-gini ini namanya serabut aktin. Sedangkan yang ini, yang tengah ini serabut miosin. Oh, udah ada tulisannya on ya saya. Ini aktin, ini miosin. Nah, saat kontraksi itu kan begini nih gerakannya. Nanti disimak lagi videonya ya. Gerakannya begini nih. Ini kontraksi, ini relaksasi, ini kontraksi, ini relaksasi. Nah, bisa kontraksi dan relaksasi itu karena ada apa? Ini kan otot ya. Ada bantuan ion Ca2+. Nah, ion Ca2+ ini nanti nempel di sini nih. Nempelnya di miosin nih. Nempel di miosin. Kalau nggak ada Ca2+ nggak bisa. Karena apa? Kalau di miosin ini ada kepala nih. Nah, kepalanya tuh tidak bisa nempel nih di aktin karena tertutupi oleh yang namanya tropomiosin. Jadi sini ada tropomiosin. Supaya tropomiosinnya ini hilang, nah Ca2+-nya nempel nempelnya bukan di miosin ya, saya ralat di aktin, di sisi aktin. Di sini ada yang namanya troponin. Ca2+-nya nempel di muterlah tropomiosinnya. Akhirnya si kepala miosin bisa nempel di aktin terus nggeret. Nah, gitu itu prinsipnya kontraksi relaksasi ya. Jadi nanti dilihat di video lagi Ca2+ nempel nih di sisi aktin misalnya saya gambarkan ini nempel terus muter. Nah, kalau kontraksi kan ke arah dalam sini ya. Berarti ini zona H di sini. Berarti jawabannya pasti zona H-nya yang memendek ya. Jadi jawabannya kalau enggak B ya E. Zona H-nya memendek. Kalau ini memendek ininya kan ke sini nih. Berarti pita I-nya juga memendek ya. Nggak mungkin pita I-nya memanjang. Ya, kontraksi loh ini, kontraksi bukan relaksasi, yang dilihat kontraksi aja. Pita A-nya memendek atau memanjang? Pita A kan dari sini ke sini nih. Ya. Kalau dia ke sini ya pasti tetap ya kan, pita A-nya akan tetap kan. Jadi jawabannya adalah B. Lagi ya. Kalau zona H memanjang itu relaksasi ya, mungkin kebalik ya. Pita A-nya tetap ya. Pembekuan darah. Nah, coba ini dijawab waktunya 30 detik. Sambil tanya-tanya kayak tadi Gus Niar itu boleh, nggak harus di bagian otot, boleh di bagian sistem-sistem yang lain. Akan dijawab. Saya kecilkan dulu. Empat orang, ada lagi. 5 orang.
Oh, sudah bergabung 8 orang nih, tadi 7 orang. Oh, Novalina bergabung, silakan. Oke, kita cek ya. Semuanya jawab ya, sebentar lah ya. Tromboplastin itu biasanya trombokinase ya. Oke, berarti udah mantap. Ini proses pembekuan darah. Kalau hemofili itu kan darah suka membeku. Nah, itu ada hubungannya dengan genetika. Kalau misalnya darah suka membeku kan bahaya. Nah, maaf Pak, saya baru bergabung. Silahkan. Nggak apa-apa. Seorang anak sering merasa pusing dan lelah. Ini kayaknya MIPA ini, kalau habis dapat tugas langsung pusing dan lelah. Setelah diperiksa dan dicek darah, ternyata kadar Hb dalam darahnya sangat rendah. Gangguan pada sistem peredaran darah ini disebut apa? Gampang ini. Nah, aduh. Yus, kita tunggu. Masih ada yang lain. Oke, langsung aja. D saja Pak. D, pintar ya. Kalau embolus itu apa? Embolus itu adanya gumpalan baik darah atau gas yang di pembuluh darah. Nah, itu yang menyumbat. Bisa di paru-paru. Makanya sebenarnya orang yang kena COVID itu kan mungkin ada gumpalan di paru-paru sehingga susah di alveolusnya untuk apa itu untuk bernafas. Itu sebenarnya. Kalau leukemia apa? Apa tuh? Ledakan, kalau ledakan sih. Ya intinya banyaknya leukosit yang abnormal. Ada yang bilang sel darah putih makan sel darah merah. Sebenarnya leukemia itu karena leukositnya nggak normal bentuknya, abnormal, dan itu sering disebut juga kanker darah. Leukemia itu. Penyebabnya saya ada banyak faktor. Saya dulu punya siswa juga, nggak tahu padahal olahragawan juga terkena leukemia, padahal baik banget anaknya. Ya mungkin itu sudah takdir Tuhan. Makanya sebenarnya kayak penyakit-penyakit itu memang kita kalau masih bisa merasakan sakit, ya masih bisa merasakan sakit itu disyukuri, itu berarti apa, sinyal-sinyal di dalam tubuh kita itu masih bekerja dengan baik, ya kan. Misalnya, waduh saya ini apa lemah dan sebagainya, masih bisa merasakan ya. Saya kayak orang belum mandi ya, padahal udah mandi. Apa namanya, berarti sinyal-sinyalnya masih berjalan dengan baik. Kemudian ada juga anak yang meninggal, Markis Kidu, seorang atletnya. Apakah olahraga menyebabkan penyakit? Ya enggak, ya kan? Karena diri kita yang tidak tahu kondisi kita. Makanya kalau saya sih mengutamakan kesehatan, makanya saya bilang kalau ada yang enggak masuk ya nanti yang penting kamu bisa mengejar sendiri apa materinya atau bisa izin gitu lah. Saya sih sekarang sih lebih mengutamakan kesehatan, mau 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 kayak apa kalau kita nggak sehat, ya kan. Mau apa kalau kita ini kan sama aja. Arterio ya, kita berdoa semua sehat-sehat saja, yang sakit segera sembuh. Kita harus tahu diri nih, tahu diri kondisi tubuh kita, jangan sampai kita, saya bisa ngomong gini karena saya juga sering sakit, bukan sering sakit, saya syukuri aja ya, maksudnya dulu kan masih muda ini, terus lama-lama kadang muncullah seperti kolesterol di dalam darah banyak, terus misalnya asam urat banyak, tinggi. Nah, itu karena kita udah semakin tua tapi tidak diimbangi olahraga dengan teratur dan sesuai porsi. Nah, gitu. Kadang ada orang yang
pinginnya sehat, goes, misalnya naik gunung di Purworejo, ada naik gunung meninggal itu, karena kan naik pakai itu loh sepeda itu apa ritme jantungnya nggak sesuai, akhirnya meninggal. Ya itu memang takdir, tapi kalau misalnya kita bisa berhati-hati, bisa ini itu lebih baik. Kalau arteriosklerosis itu penumpukan karena apa? Kalsium ya. Kalau atero itu lemak. Kebalik nggak saya? Atero itu lemak. Ya. Kalau anemia ya darahnya habis ya. Anemia itu bisa karena bisa kecelakaan juga kan darahnya habis. Trombus ini gumpalan darah. Jadi trombus ini bagian dari embolus, jadi adanya gumpalan darah. Nomor 67. Manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan penyakit pada sistem transportasi atau sistem sirkulasi. Ya, sistem sirkulasi itu disebut juga sistem transportasi. Makanya kalau saya analogikan seperti terminal dan bis-bisnya. Jadi terminal itu kita anggap sebagai jantungnya. Nah, bis-bisnya itu dianggap sebagai darah yang mengangkut. Nah, itu kalau mau belajar menganalogikan, mungkin kalau dengan siswa lebih lebih mengena. Jadi kalau kita ibaratkan sistem reproduksi, sistem transportasi atau sirkulasi itu seperti sistem ini loh, misalnya MRT atau misalnya kalau di nggak ada ya terminal. Nah, di terminal itu kan sebagai pusat dari semua bis, ya kan. Nah, bis itu pasti akan berjalan melewati jalan raya lah. Jalan rayanya ini ada pembuluh darah, ada yang keluar dari terminal. Nah, itu kan masuknya terminal sama ini kan berbeda biasanya. Nah, jalannya biasanya itu bisa dianalogikan begitu. Itu lebih memudahkan siswa dalam memahami menurut saya. Jadi kayak sel itu diibaratkan seperti ruang kelas. Temboknya itu seperti membran sel itu. Tapi kalau ada yang menganalogikan telur juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya itu orang kan mungkin ada yang fobia dan sebagainya. Kalau kelas kan pasti orang bisa pasti mengingat. Manusia ini, ini udahlah kayak soal-soal ini nggak usah ya. Nah ini nih, bolehlah satu lagi kayaknya. Perhatikan gambar jantung dan pembuluh darah di bawah ini. Jantung sebagai pemompa darah akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Perjalanan darah dipengaruhi salah satunya oleh kondisi pembuluh darah. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah di atas ini tersumbat nih? Tersumbat karena, nggak ada tulisannya, karena lemak. Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Jadi ada jantung, di pembuluh darah jantung. Jadi jantung itu juga ada pembuluh darahnya nih. Ya. Selain yang keluar jantung, di jantung pun ada pembuluh darah. Kenapa ya? Untuk mengangkut nutrisi untuk ke sel-sel jantung, ya kan? Jantung itu kan ada sel-selnya juga. Nah, ini jawabannya apa? Silakan, waktunya adalah 30 menit. 30 menit. 30 detik dari sekarang. Silakan. Tadi lemak ya, saya sebutkan tadi gambarnya kurang jelas. Lemak. Ayo, yang lain, yang lain. Kok partisipannya jadi 7 tadi 8 sekarang jadi 7. Oke, langsung aja BDB. Ada yang BDB.
Ini tadi saya gambarkan adalah apa? Lemak, ya kan, lemak di pembuluh darah jantung. Kalau yang jawab A, enggak ya, karena kan saya tadi bilangnya lemak. Kalau pembekuan darah itu embolus jenisnya trombus ya, tapi kalau jawab ialah trombus. Tapi salah ya kan, karena lemak saya bilang. Yang kedua, sirkulasi darah tidak lancar sehingga tekanan darah naik, orang akan mengalami hipertensi. Boleh ya, ini mungkin bisa ya kan. C, ini mungkin bisa. Sirkulasi darah pada arteri koroner lambat yang mengakibatkan jantung koroner. Jadi sirkulasinya juga terhambat kan ya. Ini juga bisa C. Elastisitas otot pembuluh darah berkurang, orang akan mengalami aterosklerosis. Aterosklerosis benar ya kan, karena lemak atau kolesterol ya kan. Tapi bukan disebabkan karena otot pembuluh darahnya ya kan. Aterosklerosisnya yang menyebabkan pembuluh darah. Dan ini adalah di pembuluh darah jantung ya. Kalau tekanan darah itu kan dihitungnya itu kan darah yang keluar dari jantung dan masuk ke jantung yang melewati arteri dan vena itu ya kan, yang sistol, diastol, kamu nanti cek lagi videonya. Ini karena ada di jantung, pasti jawabannya pembuluh darah arteri koronaria. Ya, jadi jawabannya C ya, jawabannya C. Kalau myocardial infarction bukan. Ini nih, ada lagi nih. Nomor 69, hasil laboratorium Tuan Sony. Ini normalnya, ini hasil labnya. Kira-kira apa nih jawabannya? Oh, saya tutup dulu. Waktunya adalah 10 detik. 10 detik, 15 detik lah. AIDS, apa tifus, apa hepatitis, atau flu burung, apa demam berdarah. Tadi siapa yang keluar kok sekarang jadi 7? Nah, saya tuh enggak. Oh, Deborah ya, mungkin signalnya. Ini tadi kerekam nggak ya? Kerekam. Ayo, yang lain. Ini darah normalnya nih segini, ini hasil labnya. Si Tuan Sony ke lab. Udah ada 4 lah ya. Pokoknya jawab aja, salah juga nggak apa-apa, mau jawab A, mau jawab ini. E, A, B, E. Kalau AIDS itu kan karena apa? Karena ini limfosit T-nya itu diserang oleh virus HIV, limfosit T-nya. Limfosit T. Nanti kalau belajar, nanti disimak lagi sistem imunitas. Udah mengerjakan sistem imunitas belum sih? Saya lupa, kayaknya saya cuma bikin video cuma sampai pertemuan 13 apa ya. Limfosit T ini yang diserang, bukan limfosit B. Limfosit T itu memori, jadi memorinya yang diserang. Makanya orang yang terkena HIV, AIDS itu sebenarnya bukan penyakit sih ya, tapi efek dari HIV itu sendiri. Jadi virusnya terinkubasi apa dalam tubuh kita. Ya, sekarang terkena HIV tapi belum tentu. Alah, udah 10 menit lagi. Belum tentu langsung terkena. Ya, kayak COVID itu sekarang kena mungkin belum tentu. Mudah-mudahan langsung tubuh kita merespon. Nah, meresponnya itu karena limfosit ini
mendeteksi gitu loh. Oh, ini virusnya bentuknya begini nih. Misalnya bentuknya jabrik-jabrik gitu. Nah, karena si virus T-nya ini diserang oleh si HIV, otomatis nggak bisa kan merekam. Nah, akibatnya banyak komplikasi penyakit si HIV ini. Ya, kadang bisa kena TBC, karena ini karena terganggunya sistem imunitas yang di limfosit itu. Gitu. Nah, biasanya kalau AIDS ya, kalau leukositnya tinggi itu berarti biasanya di dalam tubuh kita ada infeksi, misalnya kamu tipes dan sebagainya, itu biasanya leukositnya tembus tinggi. Atau leukemia juga bisa tembus tinggi kan leukositnya karena meledak tidak normal. Tapi kalau yang tipes dan sebagainya itu normal leukositnya, karena kita prinsip sistem imunitas itu kan leukosit sebagai pembunuh. Ada yang memfagosit memakan-makan itu. Jadi kalau AIDS jangan salah ya. Tifus juga saya enggak karena leukositnya normal ya. Hepatitis juga enggak, flu burung enggak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E, yang demam berdarah. Yang karena trombositnya di bawah 150.000. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke sistem berikutnya, karena kayaknya waktunya Bu Rizka ya habis ini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang sistem-sistem pada tubuh manusia. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Naulinda. Ini kan hitung yang kayak gini. Ini bagaimana kita menghitung supaya mengetahui bahwa dia itu penyakit demam berdarah atau flu burung atau penyakit-penyakit tertentu tersebut, Pak? Nah, memang itu kompleks ya sebenarnya kalau kita belajar di laboratorium, di analisis di laboratorium. Tapi kalau ini kan simpelnya aja buat anak SMA dan sebagainya. Kalau ini kan per normalnya segini nih. Nah, hasil labnya segini. Nah, kalau demam berdarah itu kan virus dengue. Virus dengue itu kan menyebabkan trombositnya menurun. Nah, kalau trombositnya menurun pasti jawabannya adalah kalau misalnya ini ada lab hasil lab asam uratnya pria 7 maksimal, wanita 5. Si prianya asam uratnya 11. Nah, berarti dia banyak asam urat di dalam darah atau di urin misalnya. Jadi memang ini yang disebut soal sedikit hot. Jadi adik-adik mahasiswa ini yang nomor 68 dan 69 inilah yang disebut soal high order thinking skill, atau mungkin misalnya di tahap C4 analisis. Jadi kalau nanti membuat skripsi atau membuat soal-soal inilah yang tidak ada jawaban pas plug-nya di buku kan, yang masih kayak yang tadi itu kan nggak ada jawaban. Nah, inilah soal high order thinking skill yang membuat anak berpikir lebih lama, menggabungkan beberapa materi-materi yang ada di. Tapi yang penting pertama konsepnya, maka konsep utama itu harus jelas dulu, baru ke high order thinking skill. Dia tidak akan bisa menjawab demam berdarah kalau dia tidak tahu imunitas, sistem imunitas, dia nggak tahu karakteristik virus misalnya, dia nggak tahu jenis-jenis darah di dalam tubuh manusia, nah, gitu. Jadi itulah yang high order thinking skill. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin di sistem-sistem lain sebelum kita tutup. Minggu depan kita seperti ini lagi kalau supaya untuk persiapan PPL. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, saya tunggu. Masih ada 5 menit. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sambil nunggu 5 menit ya. Bu Rizka masuk jam berapa, Bu Rizka? 11, Pak. Bukan jam 10 kan? Jadi 5 menit lagi nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Nomor 70, nomor 70. Ya, ini ada gambar. Saya ingin tahu nih anatominya. Penting ini, tapi sebenarnya kalau PPL nggak sampai pencernaan sih karena dia di akhir kan. Oh iya, PPL. Ya. Nomor 4 ini apa nih nomor 4? Coba ditulis di chat aja nomor 1 sampai nomor 5 ini apa aja organnya. Coba di chat.
Ayo, waktunya adalah 30 detik. Sistem pencernaan. Di chat, ditulis di chat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, cepet. Waktunya udah mau habis. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ayo, 2 orang nih yang udah nulis di chat. Ayo, waktunya mau habis. Udah ada 4 orang ya, lumayan lah. Usus besar, dari atas. 1 usus besar atau kolon ya. Oke, saya tulis. 1 ini usus besar atau kolon. Kalau anak SMA pakai bahasa Latin boleh lah. Intestinum carassum. Ada ascendant, descendant, dan apa itu ya. Nah itu, ini umbai cacing, ini appendix yang di sini. Appendix. Ini ya, bukan yang di sini. Appendix. Aduh, waktunya udah mau habis. 3, intestinum tenue atau usus halus. Usus halus ada 3. Duodenum, yeyunum, ileum. Appendix ini intestin nomor 3. Duodenum yang dekat sini ya, yang dekat lambung. Nomor 2 pankreas. Nomor 4 sebentar, ini banyak yang udah nulisnya. Oke. Benar ya. Nomor 4 adalah ventriculus atau lambung. Nomor 5 adalah hati atau hepar. Itu ya. Kayaknya udah pada paham di sini. Nah, saya mau tanya nih. Tinggal 1 menit dari sekarang. Apa ya pertanyaannya? Benarkah nomor 5 itu, menghasilkan, jawab aja benar atau tidak, menghasilkan enzim lipase? Cepat jawab. Benar atau tidak? Nomor 5 hepar itu menghasilkan enzim lipase, benar atau tidak? Ayo cepat, waktunya mau habis. Jawab di chat. Ayo. Nomor 5 ini menghasilkan hormon enzim lipase, benar atau tidak? Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, tidak. Alhamdulillah benar ya, tidak ya. Enzim lipase itu dihasilkannya di pankreas ya. Di hepar ini empedu, garam empedu yang nanti dibawa ke vesika vilea. Terima kasih. Minggu depan kita kumpul lagi. Kalau misalnya ada waktu, Pak, kita mau bahas-bahas soal lagi anvisman, boleh nggak Pak? Ada waktu boleh, malam hari juga boleh, saya siap. Yang penting kasih tahu dulu waktunya gitu, karena masih banyak yang harus kalau mau dibahas supaya kamu mantap nanti